Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah menciptakan makhluknya bukan hanya manusia, melainkan jin juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya keberadaan jin dekat dengan manusia namun berbeda dimensi. Jin juga seperti manusia, golongan mereka sangat beragam, ada yang muslim, ada juga yang kafir, ada yang laki-laki, dan ada juga yang perempuan, ada yang jahat, dan ada pula yang baik. Dan jin juga berkembang biak seperti manusia. Ngomongin masalah jin, ada satu jin yang sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun menyayanginya. Lantas siapakah jin tersebut, dan bagaimana bisa jin tersebut disayang Rasulullah? Nah, jin itu bernama Muhbar. Muhbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin. Semenjak zaman Nabi Nuh, Muhbar telah memeluk agama Islam dan memegang teguh ketauhidannya hingga zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seiring berganti nabi dan zaman, jin Muhbar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan Rasul Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui, jin Muhbar dahulu tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Namun ia lebih banyak berkeliling dari tempat ke tempat, layaknya seorang musafir. Pada suatu hari, ketika jin Muhbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, jin Muhbar sangat sedih ketika ia menjumpai sang istri yang sedang menangis. Lantas jin Muhbar menanyakan sebab istrinya menangis. Sang istri pun menjawab, ia menangis karena ada salah satu jin kafir yang telah menjelek-jelekkan dan memfitnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang istri menjelaskan, ketika pembesar kaum Quraisy, yaitu Walid dan para kaumnya memberikan persembahan kepada berhala Hubal, lantas Walid menanyakan kepada berhala itu tentang Nabi Muhammad. Saat itulah jin kafir yang masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, Muhammad bukanlah Nabi, Muhammad bukanlah Rasul. Jangan kau benarkan perkataannya. Tak hanya itu, jin kafir juga menjelek-jelekkan Nabi Muhammad hingga membuat Walid sangat bahagia. Walid bersorak gembira, lantas mengabarkan berita bahagia itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad diundang untuk hadir pada keesokan harinya dan berkumpul di halaman Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad pun hadir bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika semua telah berkumpul, mulailah Walid memberikan persembahan kepada berhalanya dan menanyakan setiap hari sebelumnya. Jin kafir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat terpukul sekali mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya iblis yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy senang sekali. Inilah yang awal mulanya yang membuat istri jin Muhbar menangis. Seketika itu jin Muhbar sangat marah sekali. Tanpa mikir panjang, ia kemudian mencari jejak jin kafir dan mengejarnya hingga ketemu. Ketika jin Muhbar berhasil menemukannya, ia lantas membawa ke Makkah dan membunuhnya di antara Bukit Sofa dan Marwah. Setelah membunuh jin kafir, jin Muhbar lalu bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir yang jahat yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara Bukit Sofa dan Marwah. Tubuhnya terpotong dua bagian, kepalanya berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi antara Bukit Sofa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah jin kafir. Setelah mendengar kabar dari jin Muhbar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas merasa senang sekali dan mendoakan kebaikan jin Muhbar. Pada kesempatan selanjutnya, Nabi Muhammad diundang kembali oleh orang kafir Quraisy untuk menghadiri. Keesokan harinya Nabi Muhammad hadir kembali di pertemuan orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad melihat orang kafir yang tengah sibuk dan mempercantik berhalanya Hubal yang ia sembah. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk berbicara dan mengejek Nabi Muhammad kembali. Di momen itulah jin Muhbar masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sebaliknya, yang orang kafir Quraisy tercengang.
Patung berhala Hubal itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah Nabi Muhammad adalah Rasul. Agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar dan lurus. Sesungguhnya berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa pula mematikan. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan mendapatkan neraka jahanam. Dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, dia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan dari berhala Hubal yang aneh itu, lantas salah satu pembesar Quraisy, yaitu Abu Jahal, bangkit dan menghancurkan patung berhala itu ke tanah, sampai pecah menjadi beberapa bagian. Melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan jin muhbar dalam memberantas kezoliman, lantas Nabi Muhammad memberikan nama baru kepada jin muhbar, yaitu dengan nama Abdullah bin Abhar. Dan Nabi Muhammad sangat sekali kepada jin muhbar. Jin muhbar pun sangat gembira atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah Nabi Muhammad dan jin. Semoga kisah ini menginspirasi banyak tentang bagi kalangan muslimin. Wassalam.